Berikanlah kepada hambamu Kamila yang mengenakan mahkota ini kelimpahan anugerahmu dan semua kebajikan kerajaan. Bisikan yang dulu dianggap hanya sebagai gosip kini meledak menjadi bencana kerajaan yang besar, mengirimkan gelombang kejutan ke setiap sudut istana Buckingham. Sebuah konfrontasi larut malam, kepercayaan yang hancur, dan sebuah rahasia yang Kamila kira akan tetap terkubur kini muncul dengan kekuatan yang menghancurkan. Kali ini, Raja Charles tidak berpaling. Ia bertindak. Gelar dicabut, hak istimewa dicabut, sebuah penghinaan publik yang tidak pernah diduga akan terjadi. Saat monarki bersiap untuk dampaknya, satu pertanyaan muncul di atas semua skandal ini. Apa yang akhirnya mendorong raja untuk melarang dan memutuskan hubungan dengan Kamila untuk selamanya? Eksekusi yang sunyi. Pada tengah malam, tanggal 4 Juli, kehidupannya di istana menghilang tanpa suara. Tanpa tajuk berita, tanpa peringatan, setiap kunci, kode, dan akses dihapus dalam sekali sapuan yang dingin dan terkontrol, seakan dia telah dihapus dari keberadaan sepenuhnya. Kemudian datanglah pagi hari tanggal 5 Juli, sebelum matahari menyentuh atap London sepenuhnya. Petugas pengamanan yang dulunya berjalan bersamanya, tiba-tiba diberikan tugas baru. Staf keamanan diganti seperti bidak catur. Apartemennya yang dulu dijaga dan pribadi kini dibuka dan dikosongkan. Lemari kosong, dokumen-dokumen diambil, perhiasan dan barang pribadi dipacking ke dalam kotak polos tanpa label. Pelayan yang telah menyapanya selama bertahun-tahun diberi perintah untuk mundur. Tak ada kata perpisahan. Pada malam tanggal 5 Juli, sebuah Range Rover hitam meluncur dengan diam-diam. Jenis kendaraan yang tak menarik perhatian namun membawa makna yang berat. Dia masuk tanpa sepatah kata pun. Tanpa pengawalan, tanpa konvoy, hanya satu kendaraan dan S1 sopir yang menuju Raymill House di Wiltshire, tempat perlindungannya yang lama. Dan saat dia tiba, gerbang tertutup di belakangnya dengan sebuah bunyi terakhir, suara yang terasa seperti akhir dari sebuah era. Gerbang itu tidak dibuka lagi. Keesokan paginya, 6 Juli, seluruh negara terbangun dengan kebenaran. The Times menempatkan cerita ini secara berani di halaman depan, bukan kebetulan, melainkan karena istana menginginkannya ada di sana. Seseorang yang berkuasa tinggi telah menekan tombol untuk memulai. Judulnya tajam, namun gambar-gambarnya bahkan lebih tajam. Dua foto berdampingan terbakar dalam ingatan publik. Diana pada tahun 1986 yang bersinar mengenakan anting ikonik, dan Laura pada tahun 2025 yang tersenyum sinis di karpet merah dengan anting yang sama persis. Ini tidak hanya mengejutkan bangsa, tetapi juga membangkitkannya. Orang-orang tidak berbisik tentangnya, mereka berteriak. Kejengkelan memenuhi setiap sudut internet. Dalam beberapa jam, manta Cheating Queen meroket ke puncak tren global dan bertahan di sana selama 11 hari berturut-turut, memecahkan rekor. Opini publik berbalik hampir semalam. Peringkat persetujuan Kamila tidak hanya turun, tetapi jatuh menghancurkan hingga 21%. Sementara itu, popularitas Catherine melesat ke angka yang tak terbayangkan, 85%. Seakan bangsa ini memilih ratunya sekali lagi. Lalu muncul klip viral yang mendefinisikan seluruh skandal. Seseorang mengedit video Diana yang tertawa anggun mengenakan mutiara terkenal, lalu dipotong tajam dengan Laura yang berpose berani di karpet merah dengan perhiasan yang sama hampir 4 dekade kemudian. Kontrasnya brutal, hampir kejam, dan internet melahapnya. Klip tersebut mencapai 42 juta tampilan dalam waktu 24 jam, mengubah situasi dari kontroversi menjadi kejutan budaya. Di balik layar, dampaknya datang dengan cepat dan tanpa ampun. Anak-anak Kamila menghilang dari pandangan publik, menolak wawancara dan mundur dari acara. Memoir yang sangat dinantikan, yang hanya tinggal beberapa bulan lagi dari peluncurannya, diam-diam dibatalkan oleh penerbit. Anggota staf yang telah melayaninya selama bertahun-tahun mengajukan permohonan pindah, seakan-akan mereka sedang melarikan diri dari gedung yang terbakar. Semua orang merasakan perubahan itu, semua orang ingin menjauh. Bahkan sopir pribadinya,
Pria yang telah mengantarnya melalui banyak acara resmi merasakan perubahannya. Kemudian, ia mengaku bahwa perjalanan terakhir ke Wiltshire adalah momen paling aneh dalam karirnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun selama perjalanan itu, tidak batuk, tidak mendesah, bahkan tidak bertanya di mana mereka berada. Dia hanya menatap keluar jendela, diam, menyaksikan dunia berlalu, seakan dia tidak lagi menjadi bagian darinya. Dia mengatakan bahwa dia terlihat lebih seperti bayangan daripada seorang ratu. Sosok yang diam, memudar, yang sudah mengerti bahwa tempatnya dalam cerita ini telah berakhir. Dan begitu saja, tanpa drama publik atau pidato kerajaan, sebuah bab ditutup. Bukan dengan kebisingan, tetapi dengan keheningan yang begitu dalam hingga menggema. Lalu mengapa dia diperlakukan seperti itu? Apa kesalahannya? Mari kita selami detail pengungkapan yang mematahkan hati Raja Charles. Folder yang menghancurkan sebuah kerajaan. Pada tanggal 25 Juni 2025, Istana Buckingham bersinar di bawah sinar matahari pagi. Koridor-koridornya bergema dengan aktivitas yang tenang dan terukur. Raja Charles menyeruput Earl Grey yang menenangkan, menikmati sejenak rasa normalitas. Tetapi keharmonisan itu hancur saat tangannya menyentuh sebuah map ramping tanpa tanda yang tampak tidak penting, namun membawa beban yang mampu mengguncang dunia beliau, menyeratkan rahasia yang segera akan mengguncang istana dan melampaui batas-batasnya. Dia membuka map tersebut. Apa yang dia temukan membuatnya terdiam. 8 foto, jelas dan sangat tepat, menatapnya kembali. Ini bukanlah jenis foto yang biasanya ada di tabloid, buram dan disensasikan. Ini tajam, intim dan klinis. Jenis gambar yang tidak memberi ruang untuk keraguan, dan mereka menangkap momen yang tak pernah dia bayangkan akan dia saksikan. Istrinya, Ratu Camilla, telanjang kaki dan tertawa, suara dan pemandangan yang tidak dia duga akan dia temui dengan cara seperti ini dalam pelukan pria lain. Tempatnya adalah sebuah kediaman Windsor yang pribadi dan tersembunyi, jauh dari sorotan dunia. Namun entah bagaimana, dinding istana sendiri telah mengkhianatinya. Pria yang memeluknya adalah Edward Langley, pria yang sama yang telah melayani Charles sebagai eksekutif selama 23 tahun. Seseorang yang dia percayai sepenuhnya, seseorang yang telah berada di sisinya melalui puluhan tahun kewajiban kerajaan, upacara, dan kepercayaan pribadi. Dan kini, kepercayaan itu hancur, rusak oleh sebuah pengungkapan yang menghancurkan. Wanita dalam foto-foto itu, sang ratu, tak lagi dikenali dalam cara paling manusiawi. Wajahnya memancarkan kegembiraan yang tak terbendung, kebahagiaan murni yang tanpa beban, sesuatu yang tak pernah dia lihat dalam beberapa dekade terakhir, mungkin sejak awal-awal pernikahan mereka. Itu adalah tawa yang tak terfilter, tanpa khawatir, dan sepenuhnya diberikan kepada seseorang yang bukan dirinya. Pemandangan itu menembus dirinya, menghujam lebih dalam dari kata-kata apapun. Apa yang membuat penemuan ini lebih mengerikan adalah sumbernya. Ini bukanlah foto biasa yang diambil secara sembunyi-sembunyi oleh paparazzi dari sudut yang tersembunyi. Foto-foto ini diambil oleh tim keamanan istana sendiri. Bukti bahwa seseorang di dalam rumah tangga telah mengawasi, mendokumentasikan, dan menunggu saat yang tepat. Bulan demi bulan, mereka menangkap setiap detail intim, setiap pertemuan rahasia, dan kini 8 foto ini hanyalah pembuka dari apa yang akan datang. Sebuah pengantar yang menakutkan untuk pengungkapan lainnya. Charles meletakkan cangkir tehnya, uapnya berputar di udara seperti pikiran-pikiran yang berputar dalam dirinya. Pikirannya bergerak cepat, enggan untuk berlama-lama pada satu kemungkinan. Namun tak bisa menahan diri untuk merangkai kebenaran yang tak tertahankan ini. Bagaimana hal ini bisa terlewat begitu lama? Siapa lagi yang tahu? Seberapa dalam pengkhianatan ini? Pertanyaan demi pertanyaan terus muncul, masing-masing lebih berat dari yang terakhir. Ruangan di sekelilingnya terasa semakin sempit. Kemewahan istana Buckingham memudar menjadi beban yang menyesakan. Setiap potret yang terbingkai, setiap ornamen emas, setiap bayangan yang familiar tiba-tiba terasa ternoda, seakan-akan dinding-dinding itu sendiri telah menyerap pengkhianatan tersebut.
Dia bisa merasakan denyut sejarah menekan puluhan tahun pengawasan publik dan ekspektasi pribadi kini bertabrakan dalam satu momen tajam yang tak mungkin dihadapi. Namun, bahkan di tengah gejolak pribadi ini, sebuah kebenaran yang lebih gelap, hampir seperti dalam film, muncul. Ini bukan hanya sebuah skandal yang menunggu untuk meledak menjadi berita utama. Ini adalah cerita tentang kepercayaan yang dihancurkan dari dalam, tentang kesetiaan yang berbalik menjadi pengkhianatan, tentang rumah tangga, di mana para pengamat sendiri ikut bersalah dalam pengkhianatan tersebut. Charles menyadari dengan perasaan yang semakin berat bahwa apa yang dia pegang di tangannya hanya permulaan. Sisanya, cerita lengkapnya, jam-jam yang tidak terlihat, momen-momen yang tak tercatat masih ada di luar sana menunggu untuk muncul, dan dia tak punya kekuatan untuk menghentikannya. Di dalam ruangan yang tenang dan mewah ini, dengan cahaya pagi yang masuk dan bayangan yang membentang di lantai yang dipoles, Raja Charles memahami satu kenyataan yang tak bisa diubah. Tidak ada yang bisa mempersiapkannya untuk apa yang akan dia hadapi. Apakah Raja Charles mengambil kesimpulan berdasarkan apa yang dia lihat? Apakah dia melakukan penyelidikan lebih lanjut? Penemuan apa lagi yang ditemukan oleh Raja Charles? Mari kita temukan jawabannya. Kita temukan peti yang menghilang dan warisan Diana yang dicuri. Semakin dalam penyelidikan berlangsung, semakin gelap dan mengejutkan cerita ini. Pada tanggal 22 April, Camilla dilaporkan memasuki ruang penyimpanan kerajaan sendirian, membawa kode darurat yang telah lama dinonaktifkan dan seharusnya tidak bisa digunakan. Dia tidak hanya masuk sebentar, tetapi menghabiskan waktu selama 3 jam 18 menit, cukup lama untuk rahasia-rahasia hilang atau dicuri. Ketika dia akhirnya keluar, dia tidak kembali dengan tangan kosong. Di pelukannya, terdapat sebuah benda antik kecil, sebuah peti kulit tua, cukup kecil untuk diselipkan ke bagasi sebuah Range Rover, namun syarat dengan sejarah dan nilai yang tak ternilai. Di dalam peti itu tersimpan harta-harta yang dahulu milik Putri Diana, simbol kejayaan kerajaan masa lalu, sekaligus kenangan pribadi yang sangat berharga. Di sana ada anting Caterpillar yang tak ternilai harganya, hadiah dari Qatar, berkilau dengan kisah keanggunan dan kekaguman internasional. Ada pula kalung choker keluarga Spencer, perhiasan yang kaya akan warisan keluarga, terkenal dikenakan Diana pada malam saat ia berdansa dengan John Travolta di sebuah gala Hollywood yang gemerlap. Ini bukan sekadar perhiasan biasa. Benda-benda itu adalah potongan sejarah, pusaka yang seharusnya diberikan kepada Putri Charlotte pada ulang tahunnya yang ke-18, sebagai penghubung antara masa lalu dan generasi berikutnya. Namun setelah hari di bulan April itu, kedua benda tersebut menghilang tanpa jejak. 2 hari kemudian, peti yang sama kembali muncul, ditemukan di sebuah kediaman terpencil dekat Windsor, yang oleh publik hanya dikenal sebagai sarang asmara. Ia terlihat sebentar, lalu menghilang lagi pada 23 April. Sejak saat itu, harta di dalamnya lenyap selamanya, seolah sejarah kerajaan yang dikandungnya ditelan bayang-bayang. Waktu kejadian ini menghadirkan ironi yang nyaris kejam. 3 minggu sebelum penemuan mengejutkan itu, Putri Camilla, Laura Lopez, tampil di karpet merah, melangkah anggun di depan kamera. Kilau perhiasan menangkap setiap sorot lampu. Ia mengenakan anting Caterpillar milik Diana dan dengan santai mengatakan kepada fotografer bahwa perhiasan itu hanyalah pinjaman keluarga. Namun kenyataannya anting tersebut tidak pernah dimaksudkan untuk dipinjamkan. Itu bukan dipakai dengan izin, itu diambil, itu dicuri. Implikasinya sangat mengerikan. Ruang penyimpanan kerajaan seharusnya menjadi tempat paling aman di seluruh negeri, dilindungi oleh protokol, kode keamanan, dan tradisi berabad-abad. Namun bukti ini menunjukkan bahwa akses tidak selalu berarti keamanan. Seseorang telah memanfaatkan sistem lama, menerobos pengamanan yang dianggap sudah lama tidak aktif, dan pergi membawa artefak tak ternilai. Keberanian tindakan itu saja sudah mengejutkan, tetapi pengkhianatannya terasa jauh lebih dalam.
Ini bukan sekadar perhiasan, ini adalah simbol ingatan, garis keturunan, dan identitas. Menyalahgunakannya sama saja dengan menyerang inti cerita kerajaan, menghapus bagian dari warisan Diana yang seharusnya diwariskan kepada anak-anaknya. Rangkaian peristiwa ini justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Bagaimana peti itu bisa dipindahkan tanpa terdeteksi? Mengapa ia sempat muncul kembali di dekat Windsor, lalu menghilang lagi? Dan mengapa mereka yang memiliki akses ke ruang penyimpanan atau warisan Diana memilih tipu daya ketimbang tanggung jawab? Setiap detail, dari waktu hingga lokasi, membentuk gambaran perencanaan yang matang. Sebuah orkestrasi cermat yang seolah mengejek aturan yang dibuat untuk melindungi harta kerajaan. Bagi publik yang menyaksikan, kisah ini lebih dari sekadar skandal. Ini adalah cerita tentang kehilangan, pengkhianatan, dan pengingat menghantui betapa rapuhnya bahkan institusi yang paling terlindungi. Sebuah kebenaran yang tak nyaman pun terungkap. Terkadang bahaya terbesar bukan datang dari orang asing, melainkan dari mereka yang paling dekat dengan kekuasaan, orang-orang yang justru dipercaya menjaga warisan dan amanah. Pada akhirnya, hilangnya anting Diana dan choker Spencer menjadi sebuah simbol. Bukan hanya simbol pencurian, tetapi juga kesetiaan yang retak. Perhiasan itu seharusnya menghubungkan masa lalu dan masa depan, mengikat Putri Diana dengan Putri Charlotte dalam sebuah isyarat kesinambungan keluarga yang nyata. Sebaliknya, ia berubah menjadi kisah bayangan, rahasia, dan keberanian untuk mengambil sesuatu yang seharusnya tetap tak tersentuh. Harta berkilau yang seharusnya bersinar di sebuah ulang tahun penting, itu lenyap dari dunia, meninggalkan kehampaan penuh tanda tanya dan skandal yang akan bertahan jauh lebih lama daripada kilau berlian manapun. Pencurian ini bukan sekadar kerugian materi. Ini adalah retaknya kepercayaan, pengingat bahwa bahkan di aula-aula suci kerajaan, sejarah bisa ditulis ulang dan dicuri oleh mereka yang paling memahami rahasianya. Apakah Charles menghadapi Camilla atas temuannya itu? Bagaimana reaksi Camilla? Mari kita masuk ke dalam detail konfrontasi atas penemuan Charles. Ruang biru, tempat sebuah pernikahan berakhir dalam keheningan. Tanggal 1 Juli 2025. Di ruang biru Istana Buckingham, pintu-pintu tertutup dengan bunyi klik, mengunci ruangan dalam kesunyian yang hampir menyesakan. Dengan satu gerakan tangan yang cepat, Charles menyuruh staf pergi. Satu persatu mereka meninggalkan ruangan, langkah kaki mereka menghilang di koridor istana yang luas, menyisakan hanya mereka berdua dalam keheningan besar yang dingin. Lampu gantung di atas memancarkan cahaya pucat yang memantul di meja mahoni yang dipoles, menyoroti garis-garis tegas di wajah sang raja dan ketegangan di bahu Camilla. Charles tidak langsung berbicara. Ia meletakkan map-map di atas meja dengan ketelitian seorang jaksa yang menyajikan bukti tak terbantahkan. Setiap map jatuh perlahan di atas kayu mengilap, seperti detak penanda beratnya momen itu. Foto-foto tersebar di permukaan meja. Intim, memberatkan. Catatan akses ruang penyimpanan menunjukkan pergerakan yang tak bisa disangkal. Pesan dari tablet terenkripsi milik Camilla menyala di hadapannya. Aku butuh sesuatu yang akhirnya benar-benar menjadi milikku. Kata-kata sederhana, namun dalam konteks ini terasa seperti bahan bakar api. Akhirnya ia berbicara. Suaranya rendah, hampir berbisik, namun syarat badai. Siapa dia? Bibir Camilla bergetar saat ia mencoba merangkai cerita yang telah ia siapkan dalam pikirannya. Retreat, perjalanan bisnis, liburan kesehatan. Namun kebohongan itu menggantung di udara, tak pernah benar-benar terucap. Matanya gelisah melirik bukti-bukti di meja, pada fakta-fakta yang tak bisa ia hapus. Peti yang hilang, anting indah yang kini tergantung di telinga Laura dalam foto-foto itu. Keteguhannya mulai runtuh, warna wajahnya memudar, berubah pucat seperti lilin. Bahkan lampu gantung pun seolah ikut mundur dari pucatnya raut wajah Camilla. Charles tidak bangkit dari kursinya, tidak berteriak, ia tidak perlu melakukannya. Sikapnya yang tenang dan penuh kendali justru jauh lebih menakutkan daripada amarah apapun.
Ia membiarkan bukti-bukti itu berbicara, dan semuanya berteriak lebih keras daripada tuduhan manapun. Kau tidak hanya mengkhianati aku, katanya pelan. Setiap kata terukur namun tajam seperti pisau yang membelah udara. Kau menyentuh ingatan Diana, lalu mencoba mengenakannya seperti perhiasan murahan. Kau menodai masa lalu demi memuaskan kesombonganmu sendiri. Keheningan yang menyusul terasa menyesakan. Udara di ruangan itu seolah mengental, menekan mereka berdua. Tangan Camilla, yang biasanya begitu mantap, kini mencengkeram tepi meja. Sejenak, ia tampak seperti akan runtuh sepenuhnya, ditelan oleh besarnya kesalahan yang telah ia perbuat dan oleh sosok pria yang berdiri di hadapannya. Charles akhirnya berdiri tetap tanpa meninggikan suara. Tidak ada kemenangan dalam sikapnya, hanya wibawa seorang penguasa yang tak tergoyahkan, yang tak memberi ruang bagi tawar-menawar atau alasan. Tatapannya tenang namun keras, mengikuti setiap gerakan Camilla. Ia sendiri yang membuka pintu. Gerakan itu terasa sekaligus final dan penuh seremoni. Camilla melangkah keluar, kepala terangkat tinggi, martabatnya menjadi topeng rapuh yang menutupi rasa malu yang hampir menelannya. Ia meninggalkan ruangan itu sebagai seorang ratu, dihiasi gelar dan sejarah. Namun ambang yang ia lewati adalah jalan satu arah. Segala kekuasaan, prestis, dan ilusi kendali yang selama ini ia pegang kini tercabut tanpa bisa ditarik kembali. Ia tak akan pernah kembali. Bukan sebagai orang yang sama, bukan sebagai ratu, bahkan bukan sebagai perempuan yang pernah mengira bisa menavigasi dan memanipulasi lorong-lorong kekuasaan tanpa konsekuensi. Ruang biru tertinggal di belakangnya sebagai monumen penutup, saksi bisu runtuhnya rahasia, pengkhianatan, dan ambisi yang telah melampaui batas. Pintu menutup di belakangnya dengan bunyi klik yang lembut namun tak terbantahkan bergema di kehampaan luas istana Buckingham. Suara itu menjadi tanda baca atas masa pemerintahannya, pengingat bahwa ada pintu yang terbuka selamanya dan ada pula jalan keluar yang tak bisa ditarik kembali. Charles kembali ke meja, menatap sisa-sisa bukti yang berserakan seperti pecahan dari kehidupan yang tak mungkin mereka bangun kembali. Wajahnya tetap sulit dibaca, namun matanya menyimpan pemahaman sunyi yang tak terucap. Bahwa kepercayaan, sekali hancur, hanya menyisakan gema kosong dari apa yang hilang, serta kepastian teguh bahwa beberapa pintu, sekali dibuka atau ditutup, tak akan pernah bisa dilewati lagi. Dan dalam keheningan setelahnya, ruang biru pun menunggu. Apakah posisi Camilla akan tetap kosong setelah pelarangannya? Adakah sosok pengganti? Mari kita lihat siapa yang mengisi kekosongan itu setelah Camilla disingkirkan. Ruang penyimpanan disegel, mahkota diselamatkan, penobatan sunyi Catherine. Tanggal 8 Juli, langkah kaki Catherine bergema pelan di sepanjang koridor yang dingin dan sunyi. Dinding-dindingnya dipenuhi sejarah berabad-abad. Namun ia melangkah seakan berada di dunianya sendiri, ditemani hanya oleh kepala arsiparis. Tidak ada penjaga, tidak ada kamera, tidak ada gangguan, hanya dengung lembut tempat yang telah menyaksikan generasi demi generasi berlalu. Mereka berhenti di ruang penyimpanan. Dengan ketelitian tinggi, pekerjaan pun dimulai. Membuka setiap laci, memeriksa setiap dokumen, memotret tiap benda demi arsip masa depan, dan mengganti setiap kunci dengan sistem baru yang tak tertembus. Itu adalah sebuah ritual yang presisi sekaligus sangat personal. Ritual yang berbicara tentang warisan, kasih, dan beratnya pilihan-pilihan yang hanya dipahami oleh segelintir orang. Di sela tugas resmi itu, Catherine berhenti sejenak untuk melakukan tindakan kecil yang intim. Ia memegang sebuah amplop putih bersih dan menulis dengan tulisannya yang rapi dan hati-hati. Untuk Charlotte, di ulang tahunmu yang ke-18, dengan seluruh cintaku selamanya, Mama. Ia menyelipkan amplop itu ke dalam laci, sebuah harta rahasia di antara kekayaan ruang penyimpanan. Lalu ia menekan kunci biometrik, mendengarkan bunyi klik lembut yang menyegelnya. Kini hanya ada 2 sidik jari di dunia yang bisa membukanya, miliknya dan suatu hari nanti milik Charlotte. Sebuah gestur kecil mungkin, namun syarat makna. Jembatan lintas waktu yang menghubungkan ibu dan anak dengan cara yang tak bisa disentuh siapapun.
5 hari kemudian, kemegahan Windsor tertinggal di belakang. Catherine dan Charlotte menyelinap diam-diam ke sebuah perpustakaan kecil di Oxford, mengenakan gaun katun sederhana tanpa perhiasan, tanpa staf, tanpa rombongan, hanya ibu dan anak yang membaur dengan dunia anak-anak yang sedang berjuang menemukan kata-kata mereka. Tidak ada kamera, tidak ada sorak-sorai. Namun momen itu, sesederhana apapun, menyimpan kekuatan besar. Catherine berlutut di samping seorang bocah lelaki kecil, membimbingnya saat ia mengeja kalimat utuh pertamanya. Kemenangan si anak begitu murni dan apa adanya, terekam dalam sebuah video singkat di ponsel. Video yang segera menjangkau dunia lebih jauh daripada pengumuman kerajaan manapun. Dalam hitungan hari, video itu telah ditonton 52 juta kali. Keterangannya seolah menulis dirinya sendiri. Inilah wajah mahkota saat ini. Mahkota itu bukan lagi dari emas dan permata, melainkan dari kepedulian, kesabaran, dan pengaruh yang tenang. Mahkota yang diukur dengan cinta, perhatian, dan pembangunan kepercayaan secara perlahan di hati-hati yang paling muda. Sementara itu, di Wiltshire, hidup berjalan dengan irama berbeda. Di Raymill House, tirai-tirai tetap tertutup. Di dalamnya, seorang perempuan yang pernah melambaikan tangan kepada jutaan orang dari balkon istana Buckingham pada hari penobatan, kini memandang dunia dari balik kaca dalam ruang perenungan pribadi. Waktu terus bergerak dan sejarah dengan lajunya yang tanpa ampun telah menuliskan bagiannya. Seorang ratu telah menjangkau terlalu jauh dan jatuh. Kisahnya ditandai oleh ambisi dan kehilangan. Ratu lainnya, sebaliknya, tidak pernah menjangkau keluar dengan cara yang sama. Ia tak perlu melakukannya. Ia menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Bukan melalui paksaan, bukan lewat pertunjukan besar, melainkan melalui cara-cara sunyi, hampir tak terlihat dalam membentuk dunia di sekelilingnya. Dalam tindakan-tindakan ini, baik yang besar maupun yang kecil, kekuatan sejati kerajaan pun terungkap. Di satu ruang penyimpanan, seorang ibu meninggalkan pesan untuk anaknya. Sebuah warisan dalam tulisan tangan dan cinta yang tak lekang oleh waktu. Tersegel rapat dalam baja. Di sebuah perpustakaan kecil, ibu yang sama berlutut di samping anak-anak yang kesulitan merangkai kata, menunjukkan kepada dunia bahwa pengaruh sejati bukan hanya bersifat seremonial, melainkan sangat manusiawi. Dan saat matahari terbenam di atas Wiltshire, sementara aula-aula Raymill House tetap sunyi, satu kebenaran terus bergema. Sejarah mungkin akan mengingat kesalahan, ambisi, dan kejatuhan. Namun sejarah juga mencatat ketenangan yang tak terelakkan dari mereka yang sekadar menjalani panggilannya, yang merawat, membimbing, dan bertahan. Kisah satu ratu berakhir dengan patah hati dan tajuk berita kisah ratu lainnya berjalan sunyi, nyaris tak terlihat, namun tertanam abadi. Dunia mungkin menyaksikan yang satu menjangkau terlalu jauh, tetapi yang lain, ia telah meraih segala hal yang benar-benar bermakna. Lalu, apa yang bisa mendorong Camilla untuk berselingkuh? Apakah perilaku tersebut merupakan cerminan dari luka hati yang ia alami jauh lebih awal dalam hidupnya? Mari kita telusuri. Sebelum mahkota, tahun-tahun tersembunyi Camilla. Bagi banyak orang yang mengenal keluarga kerajaan Inggris, nama Camilla, Duchess of Cornwall, hampir selalu dikaitkan dengan salah satu segitiga cinta paling terkenal dalam sejarah modern. Hubungannya dengan Pangeran Charles dan mendiang Putri Diana. Namun, meski sorotan media kerap terfokus pada keterkaitannya dengan Charles, buku terbaru karya Tina Brown, The Palace Papers, membawa pembaca lebih dalam, mengungkap sisi Camilla yang jarang terlihat. Kehidupannya jauh sebelum ia memasuki sorotan kerajaan. Masa dewasa awal Camilla jauh dari kisah dongeng. Ia menikah dengan Andrew Parker Bowles, sosok yang karismatik dan terpandang secara sosial, dengan kesadaran penuh bahwa suaminya memiliki ketertarikan pada perempuan lain. Riset Brown melukiskan gambaran suram tentang sebuah pernikahan yang dibayangi hampir 22 tahun perselingkuhan. Camilla tampaknya tidak pernah menutup mata terhadap kebiasaan suaminya. Ia selalu mengetahui kelemahan Andrew terhadap perempuan lain, tulis Brown,
menegaskan bahwa Camilla memasuki pernikahan itu dengan mata terbuka, sepenuhnya sadar akan tantangan yang menantinya. Kisah-kisah dari teman dan orang-orang sezamannya menggambarkan betapa tegangnya realitas tersebut. Lady Caroline Percy, dalam sebuah kutipan yang diperoleh She Knows, menceritakan bahwa dalam acara-acara sosial, Camilla kerap menegurnya karena menghabiskan waktu bersama Andrew. Saat aku bersama Andrew, ia akan mendatangiku di pesta dan bertanya apa yang kulakukan dengan pacarnya. Ia sering melakukan hal itu pada perempuan lain, kenang Percy. Kesabarannya akhirnya habis, dan ia membalas dengan nada berani dan sinis. Kau bisa mengambilnya kembali setelah aku selesai dengannya. Momen-momen seperti ini menyingkap ketegangan dan drama yang mengelilingi Camilla, menyoroti arus kecurigaan dan rasa tidak aman yang terus mengalir dalam pernikahannya. Pengalaman-pengalaman ini menumbuhkan kelelahan emosional yang konstan. Brown menjelaskan bahwa bahkan setelah membangun keluarga dan melahirkan putra mereka Tom serta putri Laura, Camilla jarang mengetahui keberadaan suaminya atau dengan siapa ia menghabiskan waktu selama pekan. Kecenderungan Andrew membawanya berkeliling London sering ditemani saudara iparnya, Nicholas Parapacini, untuk mengejar perempuan dan membawa mereka kembali ke apartemen bersama. Buku tersebut menyiratkan bahwa pernikahan Camilla tak pernah benar-benar bebas dari pengkhianatan, memaksanya menjalani tekanan emosional dari hubungan yang dibentuk oleh tipu daya. Ujian-ujian pribadi ini membentuk cara pandangnya tentang cinta, kesetiaan, dan konsekuensi perselingkuhan. Ketika Camilla kemudian terlibat dengan Pangeran Charles, hiruk-pikuk media hampir tak terhindarkan mengingat latar belakang hubungannya dengan Andrew dan pernikahan Charles sebelumnya dengan Diana. Tajuk-tajuk berita mengulas perselingkuhan itu selama bertahun-tahun, mengawasi setiap geraknya, sementara opini publik terbelah tajam. Sebagian mengagumi keteguhan dan dedikasinya pada tugas-tugas kerajaan setelah ia resmi bergabung dengan keluarga kerajaan, melihatnya sebagai simbol ketahanan dan pengabdian. Namun, yang lain sulit melupakan bagaimana pilihannya bersinggungan secara menyakitkan dengan kehidupan Putri Diana, putri rakyat, yang penderitaan pribadinya menjadi lambang tekanan di sekitar monarki. Catatan Brown melampaui sensasionalisme tabloid, menawarkan potret yang lebih bernuansa tentang seorang perempuan yang telah melalui lanskap emosional yang kompleks. Camilla muncul bukan semata sebagai figur kerajaan yang terseret skandal, melainkan sebagai seseorang yang mengalami pengkhianatan, menanggung luka hati, dan pada akhirnya mempelajari pelajaran berat tentang cinta, kesetiaan, serta sorotan publik. Memahami masa awal hidupnya, pernikahan, perselingkuhan, dan kewaspadaan yang terus-menerus memberi gambaran yang lebih utuh tentang Sang Duchess, seorang perempuan yang dibentuk tidak hanya oleh kewajiban kerajaan, tetapi juga oleh cobaan pribadi. Kisah Camilla adalah kisah ketahanan tentang menjalani hidup di bawah tekanan luar biasa dan tentang perjalanan yang selalu lebih berlapis daripada yang terlihat oleh publik. Dari seorang perempuan muda yang menghadapi perselingkuhan dalam pernikahan pertamanya, hingga sosok yang akhirnya menjadi Duchess of Cornwall, hidupnya menyingkap kompleksitas cinta, kesetiaan, dan hati manusia. Semuanya di bawah tatapan sejarah dan media yang tak kenal ampun.